بسم الله الرحمن الرحيم لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah di dalam kehidupan dunia ini setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan anaknya, dengan orang tuanya. Ada juga yang diuji dengan rasa sakit di hatinya, perasaan sedih, gelisah dan lain sebagainya. Semua manusia pasti akan mendapatkan ujian. Semua manusia pasti akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai misal, kita sempitkan pembahasan ini hanya dalam ruang lingkup penuntut ilmu dan penghafal Quran. Di sana sudah kita temukan berbagai macam ujian-ujian yang menimpa. Ada misalkan sebagian yang memiliki harta yang banyak, memiliki uang yang banyak, namun Allah uji dia dengan pemahaman, dengan akal yang sulit untuk memahami pelajaran, dengan akal yang sulit untuk menghafalkan Quran, maka ini adalah ujian untuknya, maka ini adalah cobaan untuknya. Ada juga yang mungkin Allah berikan dia pemahaman yang baik, IQ tinggi, akal yang baik, cepat menghafal, cepat paham, akan tetapi Allah uji dia dalam ekonomi. Allah berikan dia kekurangan dalam harta, Allah uji dia dengan kemiskinan, sehingga dengan ujian ini ia pun kesulitan untuk menuntut ilmu ataupun menghafalkan Quran. Ada juga yang mungkin ia memiliki harta yang banyak, ia juga memiliki pemahaman yang baik, akal yang baik, akan tetapi Allah uji dia dari sisi yang lain. Allah berikan orang tuanya meninggal ataupun salah satu daripada kedua orang tuanya meninggal, atau Allah berikan orang tuanya hidup akan tetapi bercerai, maka ini adalah ujian untuknya, sehingga dengan ujiannya ini ia jadi semakin sulit untuk menuntut ilmu, mentalnya terganggu, psikolognya terganggu, akalnya terganggu, sehingga sulit untuk fokus dalam menuntut ilmu. Ada juga sebagian yang lain yang mungkin dia mendapatkan kesempurnaan, ia memiliki harta yang banyak, ia memiliki orang tua yang lengkap dengan mendukung dia menuntut ilmu dan menghafalkan Quran. Ia juga tidak masalah dengan akalnya, ia sangat mudah menghafalkan Quran, sangat mudah untuk memahami pelajaran, akan tetapi Allah uji dia dengan penyakit-penyakit yang hinggap di tubuhnya. Allah uji dia dengan penyakit-penyakit yang membuatnya sulit untuk fokus belajar, sulit untuk memahami suatu pelajaran, sehingga dia akan
terlepas daripada menuntut ilmu akibat penyakitnya tersebut. Yang pada intinya adalah semua dari kita pasti memiliki ujian, semua dari kita pasti memiliki cobaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan yang pertama dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan mengatakan, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasul, kami mengimani Allah dan Rasulnya, akan tetapi mereka belum diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, supaya Allah mengetahui mana di antara hamba-hambanya yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tulus keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mana di antara hamba-hambanya yang dusta keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kegelisahan, sedikit kesedihan, dan juga sedikit kelaparan. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, dan kami juga akan menguji kamu dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menyangka bahwasanya kalian akan masuk ke dalam surga sedangkan belum datang kepada kalian ujian-ujian, cobaan-cobaan sebagaimana orang-orang yang telah mendahului kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, mereka ditimpa oleh malapetaka, mereka ditimpa oleh kesengsaraan, dan mereka diguncang oleh berbagai macam ujian. Sampai-sampai saking beratnya ujian tersebut, sampai-sampai saking menyakitkannya cobaan tersebut, hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ah, sampai-sampai rasul-rasul dan orang-orang beriman yang bersama mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan kiranya datang pertolongan Allah? Maka Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia pasti akan mendapatkan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami pasti akan menguji kamu dengan kebaikan-kebaikan, dengan nikmat-nikmat, dengan hal-hal yang enak, dan kami juga pasti akan menguji kamu dengan kejelekan-kejelekan, dengan rasa sakit, dengan luka dan lain sebagainya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahih Al-Jami. Nabi SAW mengatakan, idza ahabballahu qauman ibtalahum, kalau Allah sudah memutuskan untuk mencintai suatu kaum, maka pasti Allah akan menguji kaum tersebut, maka pasti Allah akan memberikan cobaan kepada kaum tersebut, maka pasti Allah akan memberikan hal yang menyakitkan untuk kaum tersebut. Juga dalam hadis lain Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan, wahai Rasulullah, manusia mana yang paling berat ujiannya? Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-anbiya tsummal amsal fal amsal, mereka adalah para nabi, kemudian orang-orang yang baik semisal para nabi, kemudian orang-orang yang baik yang semisal para nabi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Yang pada intinya dari dalil-dalil yang saya kemukakan, dalil-dalil yang kita ketahui banyaknya tadi, bahwasanya ujian, bahwasanya musibah adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rasa sakit, derita dan lain sebagainya adalah hal yang pasti kita akan lalui sebagai manusia. Akan tetapi mungkin tingkatan-tingkatan musibah, tingkatan-tingkatan ujian itu berbeda-beda akan menimpa seorang hamba. Dan ketahuilah
bahwasanya kadar ujian, kadar musibah itu hanya sebatas kesanggupan seorang hamba dan tidak akan melebihi kesanggupan seorang hamba. Misal seorang hamba hanya mampu 10%, maka Allah tidak akan memberikan lebih dari 10% ujian-ujian kepadanya. Kalau seorang hamba hanya mampu 50%, maka Allah juga pasti tidak akan melebihi 50% ujian-ujian yang akan diberikan kepadanya. Dan juga sifatnya ujian itu, sifatnya musibah itu tergantung dengan keimanan, tergantung dengan kondisi keislaman kita. Yang pertama Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi dari kadar kesanggupannya, melebihi dari apa yang ia mampu. Jadi ketika kita dapati sebuah cobaan, sebuah musibah kepada kita, yakinilah bahwasanya Allah tahu, yakinilah bahwasanya Allah mengerti, bahwasanya kita mampu untuk melewati hal tersebut, bahwasanya kita mampu untuk melewati ujian-ujian tersebut. Mengapa ujian ini datang kepada kita dan bukan yang lain? Jawabannya karena satu, karena Allah Maha tahu. Allah Maha tahu kalau kita yang mampu melewati ujian tersebut. Barangkali ketika orang lain yang diberikan, orang lain tidak akan mampu, dia malah meninggal, dia malah gila dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika Allah berikan kepada kita, Allah tahu kita mampu untuk melewati ujian tersebut. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, yubtalal abdu ala hasabi dinih. Seorang hamba itu akan diuji berdasarkan kadar keimanannya, berdasarkan kualitas agamanya. In kana dinuhu sulban ishtadda bala'uh. Kalau imannya baik, kalau imannya kokoh, kalau keislamannya bagus, maka akan semakin dahsyat pula ujian yang akan menimpanya, maka akan semakin berat pula ujian yang menimpanya. Wa in kana dinuhu riqqah. Adapun kalau keimanan seorang itu lemah, adapun kalau keimanan seorang itu tidak kuat, rapuh dan mudah sekali hilang, ubtuliya ala hasabi dinih, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Dia akan diuji sesuai dengan kadar keislamannya. Hadis ini hadis sahih riwayat Tirmizi dan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya ujian dalam hidup ini pasti akan datang menimpa kita dan kadarnya tidak akan melebihi daripada kesanggupan kita, maka ada hal-hal yang harus ditanamkan dalam hati kita, yang harus disiapkan oleh jiwa kita dalam menghadapi ujian tersebut. Yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian-ujian yang menimpa kita. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas masalah-masalah berat yang mungkin kita hadapi. Kita harus berprasangka baik kepada Allah. Rasa sakit, kesedihan kita, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat luka, hal-hal yang memberati tubuh kita, ketahuilah itu akan ada kebaikan dari sisi Allah. Kita harus berprasangka baik, yakinlah bahwasanya ada sesuatu yang indah yang Allah siapkan di balik beratnya musibah yang kita hadapi. Maka jangan sampai kita berprasangka yang tidak baik, mengatakan Allah tidak adil, mengatakan Allah begini dan begitu. Ketahuilah ini bukanlah dari sifat seorang mukmin. Makanya dalam hadis disebutkan di antara sifat seorang mukmin adalah ketika dia ditimpa oleh sebuah musibah, ditimpa oleh sebuah ujian, seminimal-minimalnya ia yakini bahwasanya musibah tersebut, bahwasanya ujian tersebut akan mengangkat derajatnya ataupun menghapuskan dosanya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha. Kata Nabi SAW, tidaklah sebuah musibah itu menimpa seorang mukmin, meskipun itu hanya duri yang menancap dalam kulitnya ataupun bahkan yang lebih menyakitkan dari itu, illa rafa'ahullahu bihad darajah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya akibat musibah yang menimpanya tadi, wa hatta anhu bihal khati'ah, dan Allah akan menghapus dosa-dosanya akibat ujian-ujian yang menimpanya tadi. Jadi ketika ada ujian yang menimpa kita, rasa sakit, kesulitan atau apapun, yang pertama adalah kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, yang harus dimiliki oleh setiap mukmin, ketika ada ujian yang menimpa kita, hendaknya kita bersabar atas ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah," dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156, Allah mengatakan, "Wabasyiris sabirin," dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina idza asabathum musibah qalu," yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah, mereka yang ketika ditimpa ujian, mereka mengatakan, mereka menanamkan dalam hatinya, mereka meyakini dalam jiwanya, "Inna lillah," sesungguhnya kita ini milik Allah, sesungguhnya kita ini punya Allah, "wa inna ilaihi rajiun," dan sesungguhnya kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga dalam ayat yang lain bahwasanya pahala bagi orang-orang yang bersabar itu tiada batasannya. Bahwasanya pahala orang-orang yang bersabar sangat banyak sampai Allah bilang tiada batasannya. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasannya. Kemudian yang terakhir, poin terakhir yang harus dimiliki seorang mukmin ketika mendapatkan ujian adalah hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hal yang menyakitkan, ketika ada hal yang kesulitan, membuatnya kesulitan, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rendahkan diri kita, jadikan diri kita bodoh di hadapan Allah. Ketika kita mencoba untuk melewati ujian-ujian itu, ketika kita mencoba untuk melewati masalah-masalah itu dengan diri kita sendiri dan tanpa mau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa mau meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kita yang akan berantakan. Ketahuilah kita yang akan hancur, ketahuilah kita yang akan kehilangan arah apabila kita mencoba melewati masalah-masalah dan ujian-ujian kita tanpa mau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai misal, kita yang mengalami kesulitan dalam menghafal Quran, kita yang mengalami kesulitan untuk membuat ayat-ayat itu masuk ke dalam otak kita, hendaknya kita sering-sering berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, merasa lemah di hadapan Allah, merasa bodoh di hadapan Allah. Ya Allah, aku sungguh kesulitan dalam menghafal ayat ini, maka mudahkanlah aku, maka mudahkanlah aku. Maka minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kemudahan. Atau misal di antara kita ada yang kesulitan dalam memahami pelajaran, ada yang kesulitan dalam memahami satu bab ilmu, maka jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah, jangan lupa untuk meminta bantuan kepada Allah, jangan lupa untuk meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi hamba yang angkuh, jangan jadi hamba yang sudah tahu dia mendapati kesulitan tapi malah enggan untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dicontohkan oleh nabi-nabi kita terdahulu. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika Allah uji diturunkan dari surga, maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam berdoa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, maka apabila Engkau tidak mengampuni kami, maka apabila Engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, sungguh kami adalah orang-orang yang merugi. Kemudian kita lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika Allah uji dengan istri dan kaumnya, anak istri dan kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun, namun hanya sedikit yang menjadi pengikutnya, hanya sedikit yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya meninggalkannya, anak istrinya meninggalkannya, maka Nabi Nuh alaihi salam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi anni maklubun fangtasir." Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku, maka bantulah aku, maka Allah pun menolongnya. Kemudian juga kita lihat dari Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ketika Allah uji dia, dimakan, ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar. Dia terjebak di sana, di dalam kegelapan,
tidak mungkin ada jalan keluar, sangat mustahil untuk keluar dari perut ikan tersebut. Maka di dalam kegelapan itu, maka di dalam kesepian itu, Nabi Yunus alaihi salatu wasallam berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah hamba-hamba yang zalim. Maka Nabi Yunus pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus dimiliki oleh seorang mukmin ketika musibah menimpanya, ketika masalah menimpanya, hendaknya dia banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah, kita ini tidak bisa apa-apa ketika kita tidak meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wal huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Faya ayyuhal ibad ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsiran wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.